terus, gimana sih supaya kita tahu, kita tuh sedang dibully atau, kita tuh cuman sedang dibercandain oleh teman kita gitu. Lalu mana nih kita harus melapor gitu. Terus apa yang harus kita lakukan ketika kita takut untuk melapor, dan apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami atau menyaksikan, cyberbullying. Lalu ada beberapa tips ketika menghadapi cyberbullying dari, direktur anak, BUMA-nya ya. Nah, di sini ada beberapa definisi bullying atau perundungan dari beberapa para ahli, tapi ini nggak usah dihafal per kata ya adik-adik. Ini hanya sebagai referensi aja. Kakak di sini highlight 3 hal dari bullying itu apa. Jadi bullying ini kuncinya adalah perilaku agresif dari satu pihak yang memiliki kekuasaan kepada pihak lain yang dianggap lemah, dan ada kecenderungan untuk menyakiti atau mempermalukan. Gitu. Jadi intinya dari bullying itu adalah perilaku agresif dilakukan oleh dua pihak yang merasa memiliki kekuasaan atau kekuatan ke pihak bullying ini ada kecenderungan untuk menyakiti atau mempermalukan orang lain gitu. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa jenis bullying dan perundungan. Nah, sebetulnya ada dua besaran adik-adik yang dikategorikan ke dalam bullying. Bullying non-fisik dan bullying fisik. Nah, kalau untuk bullying fisik ini kita sudah jelas ya bisa tahu sesuatu yang sifatnya fisik seperti memukul, menendang, menjambak, atau misalkan mencubit, sesuatu yang menimbulkan luka fisik atau trauma fisik. Dan itu bisa dilihat gitu, bisa kita rasakan oleh tubuh kita. Itu dilakukan secara langsung. Nah, yang kedua yaitu bullying non-fisik. Nah, bullying non-fisik ini kategorinya bisa dimasukkan ke ada 3 kategori, yaitu bullying verbal, relasional, dan cyberbullying ini masuk ke bullying non-fisik. Nah, untuk bullying verbal ini, yang paling banyak terjadi nih adik-adik. Jadi bullying verbal ini menggunakan kata-kata ya untuk menyakiti orang lain atau mempermalukan orang lain seperti mengolok-ngolok, mengejek, memberi julukan yang tidak disukai, atau misalkan memanggil seseorang dengan nama yang dengan tujuan untuk mempermalukan orang tersebut gitu. Nah, lalu di sini ada bullying relasional. Bullying relasional ini adalah sesuatu hal yang dilakukan oleh orang lain untuk menghambat orang lain memilih teman. Jadi misalkan kayak gini nih, kakak bilang menyebar gosip tentang teman supaya teman kakak ini nggak punya teman gitu loh. Jadi menghambat orang lain untuk bersosialisasi. Itu yang dimaksud dengan bullying relasional. Contohnya nih menyebarkan gosip atau misalkan menyebarkan hoax nih ya yang paling sering terjadi di media sosial. Lalu menjauhkan seseorang karena latar belakang sara, mengucilkan seseorang, memilih-milih pertemanan, itu sebetulnya masuk ke dalam bullying relasional. Nah, kalau untuk cyberbullying itu sendiri, sebetulnya ini masuknya ke bullying non-fisik karena kita nggak bisa melakukan bullying di media sosial melalui fisik kita gitu loh. Jadi sebetulnya, nih adik-adik, cyber ini dengan bullying secara langsung. Yang membedakan hanya medianya aja. Kalau bullying secara langsung, itu dilakukan face to face, tatap muka, bertemu langsung. Kalau cyberbullying ini dilakukan melalui media telekomunikasi, seperti media sosial, internet, telepon gitu. Nah, di dalam cyberbullying ini juga ada bullying verbal, bullying relasional, body shaming gitu ya. Jadi semua segala bentuk jenis bullying kecuali bullying fisik itu termasuk juga di dalam cyberbullying. Nah, di sini ada contohnya misalkan adik-adik mengomentari teman adik-adik dengan kata-kata yang kasar, dengan cacian, makian, mengatai orang. Misalkan ada orang posting foto terus kita katai jelek, itu juga termasuk ke dalam cyberbullying gitu ya. Nah, kakak mau nih sambil kita berjalan, tolong tulis di kolom komentar siapa yang pernah mengalami salah satu dari jenis bullying ini gitu. Jangan malu yuk gitu, kita sambil share. Nanti kita bisa bahas di akhir. Nah, selanjutnya di sini ini nih, apa sih cyberbullying? Tadi sudah kakak jelaskan secara singkat bahwa cyberbullying ini sama bentuknya pada bullying secara umum. Nah, yang dibedakan adalah adik-adik harus ingat cyberbullying ini dilakukan melalui media telekomunikasi seperti internet dan telepon. Nah, ini nih yang paling penting, yang paling membedakan antara cyberbullying dengan bullying pada umumnya adalah cyberbullying ini meninggalkan rekam jejak digital.
Nah, apa sih Kak gitu rekam jejak digital ini? Jadi misalnya seperti ini adik-adik. Adik-adik posting foto, posting komentar, posting status, posting video. Nah, kesemuanya yang adik-adik upload ke internet itu akan terekam datanya di situ. Sekalipun kita sudah take down atau kita hapus apapun yang kita posting, tapi datanya itu terekam di kantor pusat atau di pusat datanya sosial media itu. Misalnya, adik-adik posting foto, status, video ke Facebook. Meskipun kita sudah hapus nih, tapi itu tuh ada gitu. Rekamannya itu ada di kantor pusat Facebook, di penyimpanan datanya Facebook. Jadi apapun yang adik-adik lakukan di media sosial, itu meninggalkan rekam jejak digital yang sulit sekali dihapus dan bahkan mungkin tidak bisa dihapus. Jadi misalkan kayak gini, adik-adik mengalami bullying pada saat SMP. Misalkan ada orang-orang yang mengejek adik-adik di media sosial. Nah, itu tuh akan terus ada gitu. Jadi misalkan ini akan muncul kembali ketika adik-adik sudah kuliah, sudah bekerja, atau bahkan ketika sudah berkeluarga. Nah, ini yang sangat berbahaya karena apapun perilaku kita yang kita lakukan di media sosial nih, jangan dikira tidak ada rekamannya, tidak ada konsekuensinya gitu. Justru lain halnya ketika kita berperilaku secara langsung, misalkan bullying pada umumnya nih, dilakukan secara face to face. Kita mengatai atau memukul seseorang, udah itu hilang saat itu. Gak akan ada rekamannya kecuali kalau direkam. Nah, kalau misalkan kita membuli seorang di media telekomunikasi, itu rekamannya ada terus gitu. Misalkan di cyberbullying dilakukan pagi hari, sore hari statusnya masih ada. Sebelum kita tidur masih ada gitu. Itu yang disebut dengan digital, dan adik-adik harus sangat hati-hati dalam menggunakan media sosial. Karena sekarang kan kita tahu, jadi apapun yang kita lakukan di media sosial atau di media telekomunikasi itu direkam dan ada rekamannya. Nah, cyberbullying ini juga sama dilakukan oleh pihak yang memiliki kekuasaan kepada pihak yang dianggap lemah. Ini ada beberapa contohnya nih adik-adik dari cyberbullying. Menyebarkan kebohongan tentang seseorang, memposting foto memalukan tentang seseorang di media sosial dengan tujuan untuk memviralkan atau mempermalukan orang tersebut, mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting, menuliskan kata-kata pada kolom komentar media sosial, termasuk juga body shaming ya. Kita nggak boleh nih mengatai seseorang atau mengejek seseorang karena bentuk fisiknya, atau karena warna kulitnya, atau karena cara berpakaiannya gitu ya. Nah, lalu meniru atau mengatasnamakan seseorang, misalnya dengan akun palsu atau melalui akun palsu yang masuk melalui akun seseorang. Jadi ini semacam hacking. Ketika kita masuk ke akun seseorang, lalu mengatasnamakan orang tersebut, menyebarkan pesan-pesan jahat, ujaran kebencian atas nama tersebut, itu kan kita sudah mencemarkan nama baik orang tersebut. Nah, itu juga termasuk ke dalam cyberbullying gitu. Nah, selanjutnya di sini sebetulnya ada video tentang pengertian cyberbullying. Tapi kakak rasa ini kita skip aja karena adik-adik kakak rasa sudah paham dengan apa itu cyberbullying. Nah, kita lanjut ke dampak dari cyberbullying. Tapi sebelum kita lanjut ke dampak dari cyberbullying, kakak mau cek dulu kolom chat dari adik-adik yang sudah coba kita lihat ada yang komen nggak tentang pertanyaan tadi? Oh, ini ternyata cuman komentar. Oke. Tidak ada yang Oke. Belum ada ternyata ya. Tadi kakak sempat tanya apakah pernah ada yang mungkin mengalami bullying dari jenis-jenis yang tadi kita bahas. Ada lagu TikTok. Nah, mungkin adik-adik bisa mulai berikan apa sih pengalaman adik-adik di kolom komentar nih. Pernah nggak sih gitu misalkan kita satu kata aja misalkan dikatai ih kamu ini jelek ya atau ih kamu ini bodoh ya gitu. Coba tulis di kolom komentar. Kakak mohon kalau misalkan itu tidak berkaitan dengan pertanyaan kakak jangan ditulis di kolom komentar ya. Nah, ada yang kita abaikan dulu teman-teman yang ngajak ngobrol di kolom chat untuk 1 jam ke depan. Nanti adik-adik bisa ngobrol setelah ini ya. Nah, ada yang komentar saya sudah pernah Bu gitu, pernah ada ya oke ada ternyata pernah. Bisa ditulis di kolom komentar juga pernahnya ini jenisnya seperti apa. Misalkan apakah itu bullying fisik atau bullying verbal ketika kita ngatain seseorang dengan kata-kata dengan tujuan mengolok-olok atau mempermalukan gitu atau mengejek,
Atau mungkin bullying relasional, kita mengucilkan teman kita, atau mungkin kita yang dikucilkan, atau kita mungkin dijauhi teman, atau juga cyberbullying ketika kita melakukan ejekan, mengolok-olok teman di media sosial gitu. Nah, coba kita lihat dulu. Nah ini nih, iya Kak sering sama teman, saya pernah dibilang gemuk, oke, ini body shaming masuknya, saya dikatain item juga, berarti ini, ya saya dibully verbal, pernah dicyberbullying sama saudara, ngolok-ngolok paling nggak ngatain orang tua. Nah, ini mungkin terjadi sekali ya adik-adik, bahwa bullying ini bisa terjadi dan dilakukan oleh siapapun, termasuk oleh saudara kita, atau mungkin oleh teman dekat kita gitu loh. Jadi cyberbullying ini dan bullying ini bisa terjadi dan dilakukan oleh banyak pihak. Jadi tidak hanya oleh senior ke junior atau oleh orang yang kita nggak kenal kepada kita. Jadi bullying terjadi dari orang yang paling dekat dengan kita. Nah, apa sih yang adik-adik rasain ketika dibully gitu loh? Sekarang tolong tulis di kolom komentar apa yang adik rasain ketika kita dikatain hitam, ketika kita dikatain gemuk, atau ketika kita diolok-olok atau diejek di media sosial. Ketika kita misalkan melihat ada komentar negatif di foto yang kita posting di Instagram, atau misalkan ada komentar negatif ketika kita posting status di Facebook, apa yang pertama kali adik-adik rasain ketika membaca komentar atau misalkan olok-olokan tersebut di media sosial? Silahkan ditulis sambil kakak bahas nih. Ini yang kan kita bahas adalah dampak dari cyberbullying. Jadi apa aja sih gitu? Dampaknya ini secara besaran ada 4, secara mental, emosional, fisik, dan hubungan sosial. Nah, secara mental ini biasanya ini mempengaruhi kognitif kita atau misalkan pikiran kita nih. Kita merasa bodoh, kita merasa kesel, marah, terus kayak kita merasa tidak bahwa kita ini tidak dihargai gitu loh. Itu secara ke mental kita kepikiran terus gitu. Kita nggak bisa benar-benar fokus ketika belajar. Kita nggak bisa fokus mengerjakan tugas. Karena pikiran kita ke situ terus. Pikiran kita terganggu oleh bullying yang kita terima gitu. Lalu secara emosional di sini lebih ke perasaan kita. Kita merasa malu gitu, tidak kehilangan minat pada hal yang kita sukai. Kita merasa tidak berharga, kita merasa tidak bernilai, kita merasa tidak dihormati gitu loh. Pokoknya kita rasanya nggak ada harganya aja gitu. Kayak kita merasa bahwa diri kita ini sampah. Itu dampak yang ditimbulkan secara emosional gitu. Nah, secara fisik ini mungkin ada yang bertanya, lah kok ada dampak fisik gitu? Kan ini saya berbullying dan nggak ada perlakuan fisik terjadi gitu. Nah, justru nih adik-adik, dampak fisik ini ditimbulkan dari dampak mental dan emosional yang kita terima. Jadi kita mungkin bisa lelah karena kita kurang tidur, kepikiran terus dengan bullying yang kita terima di media sosial. Lalu kita mungkin mengalami sakit kepala, sakit perut gitu. Dan juga misalkan kita dibully, kita baca terus komen-komennya, kita jadi kurang tidur, bangun tidur besok paginya kita lelah, kita capek, bisa jadi kita sakit, demam, itu juga menimbulkan dampak secara fisik. Dan ini juga bisa jadi membuat kita misalkan kehilangan nafsu makan, sehingga kita nggak mau makan, kita mudah sakit, kita rentan terkena penyakit. Atau, nah, lalu di hubungan sosial ini dampaknya kita kehilangan kepercayaan pada orang lain, jelas. Jadi karena ketika kita dibully, kita jadi pertanyakan nih eksistensi kita gitu, pertemanan kita. Lah kok aku dibully ya gitu? Berarti aku nggak boleh nih percaya sama orang ini. Atau misalkan, oh karena aku dibully berarti aku harus waspada dan nggak berteman sama orang lain. Jadi kayak kita kehilangan kepercayaan pada diri kita, pada orang lain, dan pada lingkungan sekitar kita. Lalu kita menarik diri dan menjadinya kita menyendiri. Kita enggan berkan, kita tidak mau buka pertemanan. Jadi, nah adik-adik, bahayanya nih kasus terekstrim cyberbullying ini bisa menimbulkan seseorang memiliki keinginan untuk bunuh diri atau bahkan melakukan bunuh diri itu sendiri gitu. Karena itu kadang dampak mental dan emosional itu jauh lebih berat daripada dampak fisik yang kita terima. Ketika kita merasa sangat terbebani, kita merasa tidak berharga, kita merasa tidak bernilai, kita merasa eksistensi kita ini dipertanyakan gitu. Nggak ada orang yang sayang sama kita gitu. Kita merasa nggak ada orang yang peduli sama kita, sehingga menimbulkan pemikiran bahwa oh mungkin mengakhiri hidup kita adalah jalan keluar terbaik gitu.
Nah, ini banyak terjadi juga dari cyberbullying ya. Orang-orang banyak melakukan bunuh diri karena apalagi kayak gini adik-adik di saat pandemi seperti ini, bahkan tadi seperti Bu Nur Hasanah bilang, sebelum pandemi pun kita sudah sangat attached terhadap media sosial. Kebanyakan identitas diri anak remaja saat ini oleh berapa banyak followers atau likers yang mereka terima di media sosial. Sehingga ada perasaan seperti ini, ketika kita tidak cukup populer di media sosial, ketika kita tidak di media sosial, kita merasa bahwa diri kita tidak dihargai. Gitu. Itu mungkin dampak negatif dari penggunaan media sosial yang berlebihan dan tanpa kontrol. Sehingga kita merasa bahwa penentuan identitas dan jati diri kita ditentukan di dalam media sosial. Seberapa banyak teman yang kita miliki di media sosial, seberapa banyak likers dan komen yang kita terima. Nah, ketika orang tersebut memiliki komentar negatif atau bahkan followersnya berkurang atau likersnya tidak sebanyak temannya, mereka merasa diri mereka tidak berharga gitu. Ini yang kemudian berdampak pada mental dan psikisnya anak tersebut merasa bahwa diri kita tidak berharga. Padahal di dunia nyata mereka tuh disayangi. Hanya karena misalkan di media sosial mereka tidak punya kawan yang cukup banyak, tidak cukup populer, mereka merasa diri mereka tidak berharga gitu. Nah, ini harus kita hindari ya adik-adik, bahwa boleh menggunakan media sosial, tapi jangan sampai perilaku kita, identitas diri kita, jati diri kita itu ditentukan oleh media sosial. Apa yang kita lihat di media sosial belum tentu kenyataannya adalah seperti itu. Gitu. Jadi jangan sampai merasa ada keharusan atau kecenderungan untuk diakui di media sosial hanya karena kita ingin populer gitu, atau hanya karena ingin kita merasa diri kita coba kakak baca dulu. Chatnya udah lumayan banyak nih. Oh, tapi ternyata oke, ngobrolin game ternyata ya. Adik-adik, ini tolong sekali, kakak mohon sekali lagi, mungkin Pak Imam sama Ibu Nur Hasanah bisa tolong dibantu untuk adik-adiknya. Kalau komentar yang tidak berkaitan dengan materi ini, mungkin kita tahan dulu ya adik-adik, jangan dulu posting. Karena ini akan menenggelamkan komentar dari teman-teman kita yang ingin berdiskusi tentang materi ini. Ya, jadi kalau misalkan tidak berhubungan dengan materi ini, tolong jangan diposting di kolom chat. Oke? Nah, ini ada dari teman kita berkomentar, Kak, iya kakak, saya sama sahabat saya pernah dibully di waktu yang sama. Terus teman saya pengen banget bunuh diri, dia sampai bawa pisau ke sekolah. Nah, ini tuh nyata ya adik-adik, gak cuma terjadi di film atau misalkan di YouTube aja. Ternyata memang di lingkungan sekitar kita yang seperti ini. Kita harus berusaha mencegah hal ini terjadi. Dengan cara kita tidak menjadi pelaku bully ataupun kita tidak menjadi korban bully. Nanti kita akan bahas bagaimana caranya supaya kita tidak menjadi pelaku ataupun korban. Saya pernah beli barang KW dan saya dikatain terus oleh teman saya barang KW. Nah, ini juga terjadi gitu loh. Sebetulnya itu hak kita kan, kita mau beli barang KW atau mau beli barang ori. Tidak ada orang lain tuh sebetulnya nggak perlu mengomentari apa yang kita pakai. Nah, itu juga termasuk ke dalam mungkin bully. Oke, kita close dulu untuk kolom chatnya dan kita lanjutkan. Nah, di sini ada video nih adik-adik, video tentang dampak dari cyberbullying atau bullying itu sendiri. Silahkan disimak ya. Tahukah kamu apa dampak dari perbuatan itu? Bagi yang melihat, tentu saja akan berdampak pada dampak mental. Dia akan merasa takut dan merasa tidak nyaman. Bagi pelaku, biasanya akan mendapat sanksi bertahap dari orang tua, pihak yang berwajib, dan bisa sampai akhirnya di penjara. Sebagai korban, akan berdampak seperti sering absen dan bolos sekolah, mudah emosi atau labil, terkadang atau yang lebih parah, bunuh diri. Apakah kamu siap menerima semua perlakuan itu? Karena jalan kalian masih panjang untuk sebuah kebaikan. Stop kekerasan di sekolah. Nah, itu ya. Jadi kita sudah Tahukah kamu tentang dampak dari bullying. Bahkan bullying itu mungkin terjadi hukuman dan sampai dipenjara. Kan perilaku kita di media sosial ini diatur undang-undang ITE, segala kita pakai sosial itu diantar undang-undangnya. Jangan sampai kita melanggar melakukan kejahatan online gitu.
ketika kita melakukan kejahatan online, meskipun kita anak-anak nih ya, misalkan adik-adik masih usianya di bawah 18 tahun, ada undang-undang yang namanya SPPA, Sistem Pidana Peradilan. Kalau misalkan dinyatakan melanggar hukum, akan tetap diadili gitu dengan undang-undang yang mengatur tentang peradilan anak itu. Jadi bukan sesuatu kerusakan atau misalkan kejahatan yang dianggap tidak dapat ditoleransi lagi, itu akan dikenai hukuman dan akan mendapatkan sanksi gitu. Itu sanksi hukum. Tapi juga ada sanksi dari sosialnya gitu. Misalkan contohnya seperti ini adik-adik, ketika seorang menjadi pelaku bully di masa SMP, itu ada kemungkinan si pelaku bully ini menjadi korban bully ketika dia SMA atau misalkan ketika dia sudah kuliah gitu. Jadi ini tuh yang dinamakan kayak loophole gitu loh adik-adik. Loophole ini kayak semacam lingkaran setan yang nggak akan pernah ada selesainya kecuali kita hentikan. Si pelaku bully bisa menjadi korban bully di masa depan. Si korban bully bisa jadi pelaku bully di masa yang akan datang karena pengalaman yang dia dapat gitu. Jadi harus sangat hati-hati sekali. Nah, ini bagaimana sih kita mengetahui apakah kita sedang mengalami cyberbullying atau hanya sedang dicandai atau leluconi oleh teman kita gitu. Di sini ada beberapa hal yang bisa kita identifikasi untuk mengetahui sebetulnya kita ini sedang dibully atau misalkan hanya bercanda aja sih gitu. Pernah nggak nih adik-adik dibecandai sama teman-teman terus dikomentari, ah cuma bercanda doang, kamu kok baper sih gitu, dikatain baper gitu. Tapi kita merasa ini tuh keterlewatan, ini keterlaluan dan kita merasa tersakiti gitu. Nah, ketika kita merasa terluka saat teman mencandai kita dan ketika teman bilang cuma bercanda nih gitu, tapi kita merasa enggak nih, ini bukan bercanda, aku merasa tersakiti, aku sakit hati, itu bisa jadi adalah perilaku bullying. Kita sedang menerima perlakuan bullying gitu. Jadi karena bercanda itu kan dari kedua belah pihak mengetahui bahwa hal tersebut hanyalah lelucon dan kita tidak akan mungkin sakit hati kalau itu hanya candaan gitu ya. Tetapi ketika salah satu pihak merasa sakit hati dari candaan tersebut, bisa jadi itu adalah cyberbullying atau bullying. Lalu di sini ketika misalkan ada komentar, teman kita mengomentari foto kita nih, terus kita merasa komentarnya tidak pantas dan kita minta teman kita untuk menghentikan atau hapus dong komentarnya gitu loh. Tapi teman kita ini terus mengulangi komentar tersebut dan mungkin tidak mau menghapusnya gitu. Nah, itu juga termasuk ke dalam cyberbullying. Dan ketika itu berlanjut dalam waktu yang berulang-ulang, itu juga cyberbullying karena ada intensi berarti orang ini kita atau ingin mempermalukan kita gitu loh. Nah, lalu juga termasuk di dalamnya ketika teman kita menyebarkan kebohongan, gosip, atau hoax di media sosial tentang kita, itu juga termasuk ke dalam cyberbullying. Nggak lagi cuma candaan. Lalu ketika misalkan teman kita memposting foto kita tanpa izin kita dan kita merasa foto itu tidak pantas dipampang di media sosial. Dan teman kita memviralkannya. Itu termasuk juga dalam bullying. Sebetulnya kayak misalkan prank nih adik-adik. Prank itu sebenarnya bisa masuk ke dalam kategori bullying ketika si korban pranknya ini merasa tidak senang dengan perlakuan tersebut dan merasa dipermalukan gitu. Lalu mengirim pesan atau ancaman yang menyakitkan melalui platform chatting, ujaran kebencian, menuliskan kata-kata menyakitkan di pada kolom komentar, atau misalkan ada pernah baca kayak gini gak? Kamu itu gak guna hidup, mendingan bunuh diri aja gitu. Nah itu pun kayak suicidal call, kayak kita meminta orang untuk menyakiti diri sendiri atau melakukan bunuh diri, itu masuk ke dalam cyberbullying. Hacker meniru atau mengatasnamakan seseorang lalu mengirimkan pesan-pesan jahat termasuk ke dalam cyberbullying. Kemudian adik-adik mungkin pernah tadi juga ada yang komentar pernah dikata hitam atau jelek atau komentar-komentar yang tidak pantas di dalam media sosial, itu termasuk ke dalam cyberbullying juga. Nah, selanjutnya nih, kepada siapa sih adik-adik harus melapor gitu. Ketika kita misalkan mengalami cyberbullying, kita bingung nih kita harus melapor pada siapa gitu. Nah, sebetulnya nih adik-adik dalam setiap platform media sosial, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, terus Snapchat itu memiliki fasilitas report atau laporkan. Ketika kita merasa ada komentar atau posting atau status yang tidak sesuai, itu akan ada tombol report atau laporkan sehingga nanti pihak media sosial atau pihak Facebook-nya tersebut akan mereview laporan adik-adik dan menghapus konten atau postingan atau komentar yang dirasa tidak pantas sehingga tidak lagi ditampilkan di media sosial.
gitu. Dan bullying ini termasuk salah satu kebijakan yang sangat ketat di Facebook. Ketika misalkan kita mengalami bully secara online, itu si pihak Facebook sangat merekomendasi adik-adik untuk melaporkan dan review oleh pihak media sosialnya, dihapus dan di-take down. Lalu di depannya nyata kita bisa lapor butuh ke orang tua kita. Ketika kita merasa butuh dukungan, bantuan, kita harus melaporkan ke cyberbullying tersebut. Nah, lalu misalkan, Kak, saya nggak mau nih lapor ke guru atau ke orang tua kita, gitu. Ada di Kementerian Sosial ini kita memiliki telepon pelayanan sosial anak atau TEPSA di 15771 dan juga ada WhatsApp-nya. Nah, ini isinya adalah para pekerja pekerja sosial profesional yang nantinya bisa membantu adik-adik dalam mengatasi adik. Dan ini nggak cuma hanya kasus bullying aja. Adik-adik bisa curhat tentang masalah sekolah, tentang masalah kesulitan belajar misalkan, atau masalah pertemanan, masalah apapun yang misalkan adik-adik rasa menghambat adik-adik, bisa telepon ke TEPSA atau WhatsApp atau chat ke TEPSA. Nah, TEPSA ini 24 jam dan adik-adik bisa akses kapan aja. Nah, di TEPSA ini bagusnya juga adik-adik rahasia dan identitas diri adik-adik itu tidak akan dibocorkan. Jadi ketika misalkan adik-adik merasa butuh bantuan, dukungan psikologis, atau misalkan bahkan kita butuh dukungan, kita misalkan mengalami kekerasan di rumah, kita butuh bantuan, ini bisa telepon ke TEPSA. Karena TEPSA ini nantinya akan merefer kasus adik-adik misalkan ke psikologis atau ke pihak yang berwajib, atau misalkan bekerjasama juga dengan KPAI, dengan Komisi Perlindungan Anak, gitu ya. Jadi TEPSA ini bisa sangat menjadi solusi untuk adik-adik ketika merasa adik-adik butuh bantuan seseorang yang profesional untuk menyelesaikan masalah adik-adik, termasuk kasus bullying, gitu. Nah, gimana nih Kak kalau misalkan saya takut melapor, karena misalkan saya diancam oleh si pelaku bully. Nah, pernah nggak nih adik-adik menyaksikan atau mengalami orang yang dibully, kemudian diancam untuk tidak melapor? Ini ada yang nanya nomor telepon, silakan boleh dicatat nih adik-adik sambil Kakak bahas. Oke, nanti ada yang nanya psikopat sama enggak, kita akan bahas soal ini juga. Tapi gimana nih ketika kita misalkan takut melapor karena kita diancam atau kita merasa malu. Nah, adik-adik, kenapa sih gitu? Kakak sangat menganjurkan atau mendorong adik-adik untuk melapor. Sebelum kita bahas bagaimana yang harus kita lakukan ketika kita takut melapor, nih adik-adik, tujuan dari Pexpos Goes to School ini adalah kita ingin menciptakan agen-agen perubahan di kalangan anak sekolah yang bisa membantu mencegah kekerasan yang terjadi pada anak, termasuk di dalamnya ada cyberbullying. Nah, laporan dari adik-adik sangat-sangat berarti untuk para pemangku kebijakan, untuk para pekerja sosial, untuk mengidentifikasi tingkat keseriusan atau kefahaman dari kekerasan tersebut. Ketika kita mendapatkan laporan nih, adik-adik melapor dibully, berarti kita tahu nih, telah terjadi bullying, kita harus ngapain, kita harus membantu adik-adik. Di sini, kita ingin menghentikan kekerasan yang terjadi pada anak. Jadi kenapa nih peran adik-adik ini penting sekali gitu di sini. Nah, ketika adik-adik melapor, berarti secara tidak langsung adik-adik sudah berperan untuk menghentikan perilaku bullying tersebut. Dan adik-adik telah membantu anak-anak Indonesia untuk terhindar dari perilaku bullying gitu loh. Jadi ketika kita melapor berarti kita sudah terlibat dalam pencegahan kekerasan terhadap anak gitu. Namun ketika kita diam aja dan kita nggak mau melapor dan kita malah ngikutin si pelaku bully karena kita diancam, kita tidak melapor, berarti secara tidak langsung kita sudah melestarikan budaya cyberbullying atau bullying tersebut. Gak mau dong ya, maksudnya kita sebagai anak Indonesia termasuk ke dalam orang yang justru mendukung atau melestarikan kekerasan yang terjadi kepada anak-anak gitu. Jadi kenapa sih penting sekali kita untuk melapor? Nah, ketika kita takut untuk melapor, nih langkah pertama mungkin adik-adik bisa bicara dulu pada orang yang paling dekat, yang adik-adik rasa paling dekat dengan adik-adik. Bisa orang tua, sahabat, atau misalkan guru gitu. Kebanyakan sih kalau anak-anak remaja pasti lebih dekat dengan sahabatnya ketimbang dengan orang tuanya. Mungkin bisa minta tolong atau bercerita ke sahabatnya. Dan minta ditemani untuk melaporkan kalau memang misalkan takut melapor sendiri. Nah, ketika kita ingin bercerita kepada orang terdekat kita, kita juga harus pilih waktu bicara ketika kita rasa mereka bisa mendengarkan dan memberikan perhatian. Jangan sampai kita mau cerita ke orang tua kita ketika orang tua kita sedang masak atau sedang bekerja. Jadi kita
nggak akan bisa dapat perhatian mereka, dan mereka juga jadi kayak ngedengerinnya, apa sih gitu. Nah, pilihlah waktu di mana orang tersebut sedang santai dan bisa mendengarkan cerita kita. Karena sangat berpengaruh respon yang akan kita terima. Lalu kita juga harus jelaskan seberapa serius sih masalahnya bagi kamu. Karena gini nih adik-adik, kebanyakan kita mungkin tidak menyadari dampak dari bullying itu sendiri, sehingga menganggap bullying itu adalah sesuatu yang wajar dan hal yang biasa. Padahal ketika kita teliti, bullying itu sangat berdampak pada perilaku anak-anak, kondisi perkembangan mental dan psikis anak-anak, termasuk juga menentukan bagaimana anak-anak tersebut memiliki masa depan. Gitu, karena kalau kita tidak menyadari betapa seriusnya masalah bullying ini, orang-orang akan terus menganggap bahwa bullying ini adalah sesuatu hal yang biasa dan wajar gitu. Nah, kakak harap nih gitu, di sini juga kebetulan ada Ibu Nur Hasanah, ada Pak Imam juga. Nanti kita bisa menjelaskan kepada orang-orang yang belum paham tentang dampak dari bullying itu seperti apa. Kita bantu jelaskan bahwa cyberbullying ini dampaknya sangat besar sekali dan sangat buruk sekali gitu. Dan orang-orang tersebut akan menjadi mengerti, oh ternyata memang bullying ini dampaknya seperti ini ya gitu. Nah, penelitian kakak waktu kuliah di Irlandia dulu sempat melakukan penelitian tentang bullying dan hubungannya dengan perilaku atau hubungan anak dengan orang tua di rumah. Kakak harap sih ada adik-adik di rumah ini didampingi oleh orang tuanya, karena cyberbullying dan bullying ini erat kaitannya dengan komunikasi anak di rumah dengan orang tua. Ketika orang tua dan anak memiliki hubungan atau komunikasi yang buruk, anak tersebut rentan atau cenderung akan menjadi pelaku atau korban bully di sekolah. Berbeda dengan anak yang memiliki hubungan positif, hubungan yang hangat dengan orang tua, cenderung akan memiliki perilaku yang lebih positif di sekolah ketimbang anak-anak yang lainnya. Gitu. Lalu di sini juga selanjutnya kita bahas tentang, nah, apa sih yang harus adik-adik lakukan ketika adik-adik menyaksikan perilaku bullying. Nah, misalkan kita melihat teman kita dibully di media sosial. Karena kan sekarang kita nggak bisa bertemu nih, gitu. Kita sedang masa pandemik, semuanya harus ada social distancing, physical distancing, gitu. Kita misalkan melihat teman kita dibully di dunia online. Kita harus berikan dukungan emosional. Misalkan kita tanya, kamu baik-baik aja, gitu. Kamu butuh cerita nggak, gitu. Kita dengerin cerita teman kita. Kita berikan dukungan kepada mereka bahwa, dan kita harus meyakinkan teman kita yang mengalami bullying bahwa dia tidak sendiri, bahwa kita ada untuk mereka dan mendukung mereka. Nah, ini yang kita hindari adik-adik, jangan sampai kita membiarkan orang yang dibully itu, misalkan teman kita yang dibully itu merasa dirinya sendirian. Karena biasanya berangkat dari perasaan dia ini sendiri dan tidak berharga, akan muncul pikiran-pikiran negatif, bahkan keinginan untuk bunuh diri. Gitu. Nah, kita juga sebetulnya bisa bantu laporkan akun media sosial yang melakukan cyberbullying. Jadi, laporkan akun ini tidak hanya bisa dilakukan oleh orang yang bersangkutan, tetapi bisa juga multiple report atau di-report oleh banyak orang. Gitu. Jadi kalau misalkan kita sama-sama nih mereport akun orang yang suka ngebully, itu berarti kita sudah menunjukkan dukungan kepada korban-korban bully. Gitu. Lalu laporkan secara formal kepada pihak tertentu. Namun penting kita berbicara pada seseorang yang mungkin bisa membantu. Jadi misalkan kita cerita nih ke guru, Bu, saya melihat ada teman saya yang dibully secara online gitu. Karena misalkan teman kita ini posting foto yang jelek atau misalkan apapun itulah gitu. Kita jelaskan, kita bantu. Lalu kita berbaik hatilah pada teman yang dibully dan tawarkan untuk menemani jika ingin melapor. Karena biasanya ketika kita berdua untuk melapor, kita jadi sedikit berani gitu. Kita lebih berani, bukan sedikit ya. Kita jadi lebih berani, kita menjadi tidak takut gitu. Nah, lalu di sini juga ada statement, jika kita hanya diam dan tidak melakukan apapun, berarti kita ini telah berkontribusi kepada korban bully untuk merasa dirinya tidak dipedulikan. Jadi ketika kita diam, kita akan membuat teman kita merasa dirinya tidak dipedulikan, dirinya tidak diinginkan. Justru kita harus tunjukkan bahwa kita ini bully tersebut dan kita sama-sama gitu. Apalagi kelompok pertemanan itu biasanya sangat kuat sekali ketika saling memiliki persamaan tujuan atau hobi yang sama dengan teman-teman kita. Jadi ketika kita menunjukkan dukungan kita kepada teman yang dibully, berarti kita sudah menunjukkan bahwa tersebut dan kita membantu menyelamatkan anak atau korban tersebut dari dampak negatif cyberbullying.
gitu. Nah, di sini ada video setelah kita mungkin sebetulnya sebelum kita tonton video ini, karena kakak akan bertanya lagi soal video ini nanti, kakak ingin baca beberapa chat. Dan tadi sempat ada yang bertanya, apakah psikopat ini sama dengan bully? Enggak, karena bully ini, tetapi psikopat ini cenderung rentan untuk melakukan perilaku bullying. Tetapi psikopat ini tidak sama dengan bully, gitu ya. Karena psikopat ada kebahagiaan di dalam dirinya ketika dia melakukan kejahatan atau sesuatu yang tidak sesuai dengan norma. Sementara kalau bullying ini belum tentu orang yang melakukan bully itu bahagia atau merasa puas gitu. Jadi sebetulnya orang yang membuli itu dirinya juga tersakiti atau tidak bahagia gitu. Tapi kalau psikopat ini ada kecenderungan dia bahagia ketika melakukan hal-hal yang melanggar norma atau yang bersifatnya jahat gitu. Nah, psikopat ini rentan juga untuk menjadi mendapatkan perilaku bully atau menjadi pelaku bully itu ya. Jadi psikopat ini ke psikologis gitu. Tapi kalau bullying ini sebetulnya lebih ke perilaku sosial anak tersebut, hubungan sosial anak tersebut dengan orang asistennya. Gitu. Tidak ada yang komen. Oke, nanti mungkin Pak Imam boleh dibantu dicatat beberapa pertanyaan yang dirasa penting karena banyak sekali yang komentar-komentar yang ingin bertanya tentang materi yang tenggelam dari obrolan-obrolan ini gitu. Tawuran itu oke, ada yang nanya kalau tawuran kan yang perang antara sekolah atau semacamnya. Nah, tawuran ini mungkin awalnya bisa dari perilaku bullying juga nih adik-adik. Misalkan salah satu geng atau salah satu pihak menyakiti atau membuli atau melakukan bullying fisik biasanya ya kalau tawuran ini ke salah satu pihak yang berbeda sekolah. Nah, biasanya karena toleransi pertemanan yang sangat tinggi, orang yang berbeda sekolah atau berbeda kelompok tersebut merasa ada keperluan untuk membela kelompoknya, sehingga melakukan penyerangan atau tawuran kepada kelompok lain. Gitu. Jadi sebetulnya tawuran ini pun mungkin bisa didasari karena kebencian atau mungkin pertemanan yang erat dan kuat gitu. Awalnya mungkin bisa dari bullying antar anggota geng atau antar anggota antar sekolah yang mungkin nantinya akan menjadi lebih besar lagi karena merasa dirinya ini bagian dari suatu kelompok atau suatu organisasi atau suatu geng yang nantinya teman-temannya ini akan menyerang orang yang dianggap telah menyakiti salah satu anggotanya sehingga terjadilah tawuran tersebut. Gitu. Nah, di sini ada video, kakak ingin adik-adik menyimak, lalu nanti tuliskan kolom komentar apa yang adik-adik pikirkan setelah menonton video tersebut. Sekali lagi, kakak mohon tidak ada komentar yang tidak berhubungan dengan materi ini. Oke? Setelah video ini, kakak mau minta beberapa dari kalian memposting apa sih yang kalian pikirkan setelah menonton video ini. Mereka membenciku tanpa alasan. Membandingkan aku dengan orang lain dalam kompetisi yang tidak adil. Kadang aku bertanya, apakah tujuan hidupku hanya jadi badut pelampiasan?
Hal ini aku masih bisa tahan. Ini hanya berlangsung beberapa menit sehari. Tapi ini selalu menghantuiku 24 jam. Membuatku percaya kalau aku tidak berguna. Aku sampah. Dunia akan jadi lebih baik tanpa kehadiranku. Ya, dunia akan lebih baik tanpa kehadiranku. Jadi, aku memutuskan untuk mengucapkan selamat tinggal pada dunia. Ya, selamat tinggal dunia, di mana aku tidak diinginkan. Selamat tinggal diriku, yang menjadi badut pelampiasan. Selamat tinggal diriku yang lama, yang selalu diam, menerima, pasrah, dan tidak pernah berubah. Jadi, aku yang harus berubah. Aku tidak akan membiarkan mereka mendapatkan apa yang mereka mau. Aku tidak akan membiarkan kata-kata mereka menentukan arah hidupku. What doesn't kill me makes me stronger. Nah, gitu ya adik-adik. Tadi kita sudah tonton videonya tentang dampak dari bullying dan bagaimana sih si peran utama di video tersebut mengatasi masalah bullying yang dia alami. Nah, sambil kita berjalan, tolong dong kakak ingin beberapa dari kalian memberikan komentar atau apa yang kalian pikirkan setelah melihat video tersebut. Gitu. Nah, sebelum kita masuk ke tips menghadapi cyberbullying, di sini kakak ingin menekankan bahwa bullying ini tidak boleh dibalas lagi dengan bullying. Sama juga dengan kekerasan, tidak boleh dibalas dengan kekerasan lagi. Kenapa? Karena ketika kita membalas perilaku bullying dengan bullying lagi, itu kita justru menciptakan konflik atau permusuhan baru. Dan kita tidak menghentikan bullying itu sendiri. Justru kita malah melestarikan bullying tersebut. Karena kita dibully, lalu kita membalas membuli. Itu tidak akan selesai terus saja seperti itu gitu. Justru ketika kita dibully, kita hentikan di kita, jangan sampai ada korban lain lagi yang mengalami cyberbullying gitu. Jadi penting sekali jangan sampai apa yang kita kekerasan atau bullying yang kita terima lalu kita balas dengan bullying atau kekerasan yang kita terima. Justru kalau kakak lihat nih ya dari video tersebut yang kita bisa ambil atau kita catat pelajarannya adalah kita buat diri kita ini berharga, bahwa kita memiliki potensi dan minat yang bisa kita kembangkan untuk kemudian kita jadikan senjata menunjukkan kepada si pelaku bully bahwa diri kita ini nggak pantas untuk dibully, bahwa kita ini berharga, bahwa kita ini layak untuk dihargai gitu ya. Jadi jangan sampai kita membalas kekerasan dengan kekerasan, bulian dengan bulian. Berarti kalau misalkan kita balas itu dengan bulian, kita sama aja seperti orang yang membuli. Dan kita telah menjadi pelaku bully gitu. Jadi tunjukkan dengan sesuatu hal yang positif. Nih kita ini ya kakak, adik-adik, guru semua di sini, semua orang di dunia ini memiliki energi. Nah, bagaimana kita mengolah energi tersebut itu tergantung ke kita. Apakah kita akan mengolah energi kita menjadi sesuatu hal yang positif ataukah yang negatif? Itu pilihan ada di kita gitu loh. Kita nggak bisa nih kontrol teman kita untuk memberikan komentar yang
kita inginkan. Kita nggak bisa nih kontrol orang di sekitar kita untuk berperilaku seperti yang kita inginkan. Yang bisa kita lakukan adalah mengontrol diri kita, melihat apa yang harus kita lakukan gitu. Jangan sampai apa yang kita lakukan ini ditentukan oleh perilaku orang lain gitu. Ada komentar gak nih tentang, oh belum ada. Sambil berjalan kakak masih tarik nih ada 1, 2 atau mungkin 3 dari adik-adik yang berkomentar tentang apa sih yang adik-adik pikirkan setelah nonton video tersebut. Nah di sini kakak sambil jawab dulu beberapa pertanyaan tentang ngebully nama orang tua. Itu termasuk bully atau enggak? Jadi gini adik-adik, itu tergantung dari budaya di mana kita tinggal. Ketika kita tinggal di lingkungan yang memanggil nama orang tua itu adalah sesuatu hal yang biasa, arti itu bukan bully. Tapi ketika kita tinggal di suatu lingkungan di mana memanggil nama orang tua itu adalah tidak sopan, itu berarti termasuk ke dalam bully. Contohnya seperti ini, kakak di Irlandia, nama orang tua itu sesuatu biasa dan itu tidak termasuk ke dalam bullying. Tapi mungkin lain halnya di Indonesia, kita merasa bahwa manggil nama orang tua itu adalah yang tidak sopan gitu. Berarti bullying. Cara melapor seperti apa? Adik-adik tadi kakak bahas sedikit bahwa adik tinggal telepon aja ke TEPSA atau melalui WhatsApp, chat seperti WhatsApp biasa gitu. Juga ada pertanyaan seseorang yang nggak punya teman. Nah juga patut dipertanyakan, nggak punya temannya kenapa? Apakah dia sendiri yang menarik diri atau dia dikucilkan? Gitu. Kalau dia dikucilkan berarti dia sebenarnya mengalami bullying yang sifatnya adalah relasional. Kalau menarik diri bukan orang tersebut menarik diri sehingga tidak memiliki teman. Lalu dibully oleh saudaranya, kekerasan yang dilakukan oleh siapapun, baik oleh orang tua, paman, bibi, ataupun saudara, atau guru, atau siapapun yang melakukan kekerasan kepada adik-adik, silakan melapor. Jadi ini jangan hanya melaporkan orang yang kita nggak kenal, tapi orang tua pun boleh melaporkan. Atau misalkan kayak gini, adik-adik melihat kekerasan yang terjadi pada teman adik-adik. Adik-adik boleh melapor? Boleh. Orang tua pun sebetulnya boleh nelpon TEPSA melaporkan kekerasan yang terjadi pada anaknya. Itu juga boleh. Kita lanjut ke sini. Di sini ada tips menghadapi cyberbullying. Jadi gini, berpikirlah 2 kali sebelum memposting atau membagikan sesuatu secara online. Ini yang sering kakak lakukan. Sebelum memposting foto atau komentar atau status di media sosial, selalu berpikir kayak gini, ini penting nggak sih untuk kita upload ke internet dan baca dan dilihat banyak orang? Kalau misalkan penting, oh nanti dampaknya seperti apa? Apakah yang kita upload ke internet ini akan menyakiti orang lain atau tidak? Gitu. Jadi selalu melakukan refleksi tentang apa yang kita lakukan atau akan kita lakukan. Lalu memutuskan siapa saja yang dapat melihat profilmu, mengirimi pesan langsung atau mengomentari postinganmu dengan menyesuaikan pengaturan privasi akun kamu. Jadi di sini di media sosial itu pasti selalu ada pengaturan boleh melihat status kita, siapa yang boleh berteman dengan kita, itu kita yang mengatur. Lalu selain unfriend atau unfollow teman kita juga bisa memblokir seseorang untuk menghentikan mereka melihat profil kita ketika kita merasa orang tersebut telah melakukan cyberbullying kepada kita. Gitu. Lalu kita juga bisa mengatur untuk dapat dikomentari oleh orang-orang tertentu saja tanpa harus benar-benar memblokir. Jadi misalkan batasi komentar yang boleh masuk ke postingan kita. Lalu kita dapat menghapus postingan di profilmu atau menyembunyikan dari orang-orang tertentu. Rasanya sekarang semakin si Facebook ini juga semakin gencar sekali melakukan pencegahan cyberbullying. Contohnya yang baru-baru ini kakak baca, Facebook ini kan yang memiliki Facebook, Instagram, WhatsApp juga. Nah, Facebook ini sedang mempertimbangkan untuk menghapuskan tombol like di media sosial. Tujuannya kenapa? Karena itu dia. Banyak orang yang merasa populer ketika mendapatkan like terbanyak. Atau misalkan banyak orang yang justru melike status atau foto-foto yang seharusnya ini tidak di-like gitu. Jadi itu mungkin akan menjadi terobosan baru. Selanjutnya di sini ada peran kelompok sebaya dalam menghadapi cyberbullying. Sebetulnya gini adik-adik, intinya kenapa sih kakak ingin mempromosikan tentang budaya pertemanan positif? Karena gini, di dalam sebuah pertemanan
teman sebaya, orang yang seusia dengan kita, ada kecenderungan hubungan sosial kita atau ikatan emosional kita lebih kuat terhadap orang tersebut. Contohnya misalkan adik-adik pasti lebih nyaman curhat ke teman adik-adik daripada ke orang tua. Nah, di sini kebetulan juga ada guru-guru yang hadir, kita harusnya bisa memanfaatkan lingkaran pertemanan yang muncul di sekolah-sekolah untuk dijadikan sebuah pertemanan yang positif. Misalnya, pertemanan tersebut kita gunakan sebagai media sharing atau berbagi pengalaman. Jadi di sini tidak perlu diintervensi oleh guru atau orang tua, tetapi adik-adik yang berteman yang usianya sebaya itu melakukan sharing pengalamannya sendiri. Misalkan ada satu kelompok pertemanan positif di sekolah tersebut yang isinya adalah anak kelas 7, 8, 9 misalkan. Nah, di situ kita bisa berbagi nih tentang pengalaman kita. Oh, kita mungkin pernah dibully. Oh, ternyata ada orang juga yang pernah dibully. Kita bisa sharing pengalaman kita. Nah, budaya pertemanan positif ini didasari oleh kepercayaan dan keterbukaan terhadap teman-teman kita. Karena kita cenderung akan lebih percaya pada teman kita. Kita cenderung akan lebih terbuka kepada teman kita. Nah, kita manfaatkan hal tersebut untuk membangun suatu pertemanan positif yang bisa mendukung kita, yang bisa membantu kita menyelesaikan masalah, tidak hanya dalam pelajaran di sekolah, bisa juga dalam hubungan sosial. Seperti juga mungkin masalah-masalah yang berkaitan dengan bullying tadi gitu. Nah, si kelompok pertemanan positif ini bisa juga menjadi sumber informasi. Ketika kita membutuhkan ide atau bantuan untuk menyelesaikan masalah kita, mungkin teman kita punya nih informasinya dan kita bisa sharing dengan mereka. Ini juga termasuk sebagai tempat bertukar perasaan dan masalah tanpa kita merasa dijudge atau merasa merasa dihakimi. Juga di sini ada terakhir pesan dari ibunya atau Direktur Rehabilitasi Sosial Anak. Bukannya ini mengatakan bahwa jangan sampai kita harus mengorbankan diri atau nyawa kita hanya karena menghadapi omongan orang lain. Jadi jangan sampai apa yang orang lain katakan ke kita ini menentukan perilaku kita, gitu. Karena masih banyak orang yang peduli sama kita. Dan adik-adik harus percaya diri, harus memiliki konsep diri yang positif, gitu. Jangan sampai ketika kita dikatai orang lalu kita down atau kita merasa langsung tidak berguna gitu. Enggak ya. Setiap orang itu unik, memiliki potensi dan perasaan, tidak boleh dibalas dengan perasaan lagi. Nah, supaya kita gak jadi pelaku gitu, bukannya ini ada tipsnya nih, yaitu yang pertama membiasakan untuk berempati. Nah, empati itu berarti merasakan apa yang orang lain rasakan. Misalnya, kita berpikir gini, kalau foto ini kita sebar, gimana kalau hal tersebut terjadi sama kita? Nah, itu misalkan ketika kita ingin mempermalukan teman kita, ingin memviralkan foto teman kita balik lagi tanya nih, kalau itu terjadi sama kita, mau nggak sih kita gitu? Itu yang disebut empati. Lalu, menghormati privasi dan hak warganet yang lain. Nah, adik di sini nggak boleh nih melakukan screen capture kemudian memviralkannya. Lagi-lagi coba bayangkan bagaimana kalau itu terjadi sama kita gitu. Jadi jangan sampai negatif yang berkepanjangan gitu. Lalu ada lanjutan juga kepada pelaku dari mana dia didik sebagai pelapor pasti akan dijaga gitu. Jadi kalau ketika kita membela korban cara melapor, sebetulnya kita sudah berperan sebagai perubahan untuk menghentikan kekerasan terhadap anak gitu. Nah, mungkin itu materi tentang bullying dari Kakak. Terima kasih banyak untuk adik-adik ya sudah berpisah adik-adik. Mungkin Pak Imam, kita masih punya waktu untuk tanya jawab, Pak Imam. Baik, terima kasih Kak Akiko atas materinya yang luar biasa. Baik, dari anak-anak Pak Guru kelas 7 sampai dengan kelas 9. Oh. Silakan yang mau bertanya. Ya mungkin Pak Imam siapa iya, bukan Mas Imam. Sebentar untuk Pak Imam Syafi'i.
mungkin kan aku sebut gitu, kita tidak kenal. Di sini adik-adik kita harus melakukan pembelaan, cegahan kekerasan itu bukan hanya ke orang yang kita kenal aja gitu. Ketika kita melihat orang yang tapi kita tahu nih gimana cara melaporkan bulian tersebut, kita lapor aja guru atau ke orang kita, mungkin ke guru atau ke TEPSA ya gitu. Ketika kita melihat bulian yang misalkan kita nggak kenal sama orang tersebut, tapi kita bisa memberikan detail buliannya seperti apa yang terjadinya di mana kita curhat tapi itu masalah kita dianggap tidak serius gitu. Mungkin ya orang tersebut tidak mengerti apa yang sebenarnya alami. Nah, kita bisa bantu jelaskan secara detail sebetulnya apa sih yang sedang kita alami gitu. Dan bisa juga dibantu dengan jelaskan apa dampaknya kepada kondisi mental psikis kalian gitu loh. Ketika kita bisa menjelaskan dengan baik gitu tanpa terburu-buru atau misalkan dengan kita juga harus mengerti semua orang ini apa yang kita rasakan. Dan itu nggak bisa kita rubah. Kita nggak bisa memaksa orang lain untuk mengerti apa yang kita rasakan. Gitu. Ketika kita sudah menjelaskan, namun orang itu masih tetap aja tidak mengerti, mungkin kita bisa ganti nih ceritanya ke orang yang kita anggap bisa lebih mengerti. Gitu. Kakak saya pernah dibully sama teman di media sosial. Oke. Kakak yakin pasti hampir semua orang pernah mengalami bulian di media sosial. Mungkin levelnya itu rendah atau mungkin medium atau mungkin level buliannya tinggi seperti misalkan yang menyebabkan kita memiliki keinginan untuk bunuh diri gitu. Nah, ketika kita dibully sama teman di media sosial yang kita tadi sudah tonton ya di video sebelumnya, kita bisa abaikan aja gitu sebetulnya. Kita pikir kayak gini, ketika kita dibully secara media sosial, sebetulnya orang itu nggak melihat kita kan gitu, dan kita bisa berpikir oke, ketika orang itu tidak bisa melihat kita tunjukkan bahwa kita itu tidak seperti itu. Atau kita nggak usah anggap aja sama sekali gitu loh. Misalkan kita dikatai hitam, dikatai gendut, dikatai jelek, ya udah. Terus apa gitu loh. Selama kita tidak memberikan sesuatu yang buruk, tidak menyebabkan apa ya, no harm, sebentar bahasa Indonesia. Kayak yang misalkan kita tidak menimbulkan keburukan kepada orang lain, tidak menimbulkan dampak yang negatif kepada orang lain, ya kenapa gitu. Kalau misalkan kita dikatai jelek tetapi kita tidak merugikan orang lain, ya udah gitu. Kita abaikan aja orang tersebut gitu. Dan percaya gitu, meskipun misalkan kita memiliki kelemahan, kita pasti memiliki kelebihan sama dengan orang lain. Ketika orang lain merasa dirinya memiliki kelebihan, merasa dirinya paling baik, paling hebat, orang tersebut juga pasti memiliki kelemahan. Gitu, nggak ada orang yang hanya memiliki kesempurnaan, kelebihan tanpa kelemahan. Nggak ada orang yang sempurna, itu benar-benar banget. Nggak ada orang yang sempurna. Gitu, pasti ada seseorang yang memiliki kelebihan. Kita pun memiliki kelebihan dari kelemahan. Gitu. Lalu Kak, kalau kita udah lapor, si pelaku itu langsung ngira kita yang lapor dan tambah ngebully kita gimana, Kak? Nah, ketika kita sudah melapor dan orang tersebut merasa kita yang melapor dan tahu gitu, berarti kan si pelaku bully tersebut merasa insecure, bahwa dia merasa terancam. Memang orang manapun ketika dirinya merasa terancam, dia cenderung akan lebih melakukan satu pihak lagi gitu. Nah, justru di sini kita jangan takut. Ketika misalkan orang melaporkan si pelaku bully dan pelaku bully itu tahu kita yang melapor, ya kita tunjukkan aja bahwa memang kita tidak ingin bullying tersebut terus berlanjut. Kita laporkan, dan pasti kalau misalkan adik-adik melapor pada guru atau pada TEPSA atau pada orang tua, orang tersebut pasti akan membela kita. Dan kita nggak akan sendiri gitu loh. Jadi nggak ada lagi nih alasan misalkan meskipun si pelaku bully tahu kita yang melapor, kemudian kita jadi ciut, kita jadi takut. Enggak gitu. Justru tunjukkan pada dia bahwa kita tuh nggak takut dan kita nggak sendiri gitu. Dan bahwa si pelaku bully ini sebetulnya yang salah gitu. Tapi di sini bukan tujuan kita untuk mencari kesalahan orang lain ya, tetapi kita berusaha menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh si pelaku bully ini adalah perilaku yang tidak baik gitu. Buat apa sih ngebully, apa tujuannya? Nah, kalau misalkan nanyanya ke kakak nih, buat apa sih ngebully dan apa tujuannya? Setiap orang ini, setiap manusia memiliki motif yang berbeda-beda. Bukan hanya untuk bully ya. Setiap sesuatu yang kita lakukan yang kita lakukan di dalam hidup ini pasti memiliki motivasi atau alasan sesuatu yang setiap orang pasti beda-beda gitu. Kalau misalkan nanyanya ke kakak, buat apa sih gitu ngebully, apa tujuannya?
karena belum pernah dengan sengaja memiliki intensitas untuk ngebully orang lain ya gitu. Mungkin yang bisa kakak pahami ketika seorang itu ngebully, ini tujuannya bisa beberapa hal. Biasanya yang memotivasi orang untuk melakukan bullying tersebut, dia sebetulnya merasa tidak percaya diri. Karena dia merasa dirinya hebat, kemudian dia ingin mendapatkan pengakuan dan pembuktian dari orang lain bahwa dirinya hebat. Lalu dia ngebully orang yang dia anggap lemah. Supaya apa? Supaya dia diakui sebagai orang yang hebat. Bisa jadi juga si pelaku bully ini dari penelitian yang kakak lakukan memiliki hubungan yang tidak baik di dalam rumahnya. Baik dengan kakaknya atau dengan saudaranya ataupun dengan orang tuanya. Nah, ketika seseorang itu memiliki hubungan yang tidak baik atau tidak harmonis di dalam keluarganya, dia cenderung akan melampiaskannya itu di sekolah. Jadi bisa jadi sebetulnya si pelaku bully ini menderita sebetulnya di dalam rumah. Karena dia misalkan melihat kekerasan terjadi pada orang tuanya atau pada saudaranya gitu, sehingga orang tersebut melakukan kekerasan tersebut di luar rumah gitu. Jadi motifnya bisa sangat beragam. Bisa jadi orang yang ngebully ini dulunya adalah korban bully. Bisa jadi orang ini di rumahnya diperlakukan tidak baik oleh orang tuanya. Atau misalkan memiliki hubungan yang tidak baik dengan saudara. Jika dalam rumah dia diperlakukan tidak baik, dia merasa dia punya hak untuk memperlakukan orang lain di sekolah dengan tidak baik juga. Kayak gitu. Lalu, apa sih hukum pembulian dalam Islam? Nah, kalau hukum pembulian dalam Islam, kakak mohon maaf nih, karena tidak benar-benar gimana ya, mungkin kalau misalkan hukuman dalam Islam, di dalam Islam sendiri mungkin tidak dibahas tentang secara spesifik tentang bullying. Tapi kalau untuk ini mungkin kakak nggak jawab karena kakak takut salah. Kakak tidak betul-betul mendalami pembulian di dalam Islam dan belum tahu apakah ada hukum dalam Islam yang mengatur tentang pembulian. Mungkin bisa ditanyakan ke guru agama Islam atau misalkan kepada ustazah kayak gitu. Mohon maaf sekali untuk ini karena ini di luar kapasitas kakak, jadi kakak nggak bisa jawab. Lalu kak, kita menyaksikan teman kita dibully, apakah kita mengadu, apakah kita mengadu, apa kita membela? Gini ya, kita sebetulnya kalau memang kita ingin membela orang tersebut secara langsung, kita bisa langsung datang atau melerai pembulian tersebut dan katakan pada si pelaku bully, ibu ini nanti aja, aku nggak mau, karena ini di luar kapasitas aku, thank you. Nah, ini mungkin bisa langsung melakukan peleraian kepada orang yang melakukan pembulian tersebut, atau kita tetap melapor. Jadi kita bisa membela secara langsung atau kita melaporkan. Itu kita sudah membantu. Atau kalau misalkan kita takut malah menambah runyam masalah dengan cara kita membela langsung, kita bisa saja melaporkan pada guru atau misalkan pada orang tua atau misalkan pada TEPSA, kayak gitu. Lalu, kak, misalnya membuli nama gimana? Balik lagi, itu tanyakan kepada lingkungan kita. Apakah di lingkungan kita manggil nama itu adalah sesuatu hal yang wajar atau tidak? Gitu. Kalau misalkan kita dipanggil nama dan kita merasa tidak enak, ya kita katakan pada orang itu. Kita harus berani bilang, saya nggak suka dipanggil dengan nama tersebut. Misalkan karena itu, misalkan bukan itu menurutku gitu, harus bilang gitu. Jadi jangan kita diam aja ketika kita dibully dan kita diam aja, justru kita telah membiarkan si pelaku bully ini melakukan sesuatu hal yang dia inginkan. Dan ingat dari video tadi, jangan kita biarkan si pelaku bully mendapatkan apa yang dia inginkan gitu, dengan cara menyakiti kita. Jangan menyakiti kita, adik-adik, sebelum orang lain kita membantu diri kita sendiri. Sebelum orang lain misalkan tidak jangan diri. Itu kakak tahu juga kan di dalam Islam bahwa kita tidak boleh perilaku zolim kepada diri sendiri juga tidak boleh gitu loh. Kalau misalkan kita membiarkan orang lain menyakiti kita, berarti secara tidak langsung kita membiarkan orang lain menzolimi diri kita. Jadi itu tidak boleh gitu. Nah, lalu kak, kalau saya tiba-tiba digigit tapi gak salah, apa itu termasuk bullying? Nah, ini agak bingung sebetulnya digigitnya oleh siapa dan kenapa tiba-tiba bisa digigit gitu. Kalau memang misalkan out nothing, misalkan tiba-tiba digigit, ya kita harus mempertanyakan, lah kenapa kita digigit gitu, emang kita melakukan kesalahan apa gitu loh. Jadi itu balik lagi gitu loh. Antisipasi kalau anak dibully lagi di kelas gitu, antisipasi kalau anak lagi dibully di kelas. Antisipasi anak kalau lagi dibully kelas, mungkin ini lebih ke bagaimana supaya kita tidak menjadi korban bully gitu ya. Kita harus mengembangkan konsep diri yang positif.
memiliki komunikasi yang positif dan hangat dengan orang tua itu sangat penting, juga dengan guru. Dan kita tidak boleh merasa bahwa diri kita tidak berharga. Kita harus percaya diri, kita yakin bahwa diri kita memiliki kelebihan, kayak gitu. Kalau teman menyebut teman lain dengan menggunakan nama orang tua adalah contoh bullying dan bertanya. Itu sudah tadi kita bahas tentang menyebut nama orang tua, tergantung di mana situasi dan budaya yang kita miliki saat itu, terkait dengan bullying dengan manggil nama orang tua. Saya mau tapi saya tidak tahu itu dibully atau candaan doang, itu gimana, Kak? Berarti kita harus tadi lihat, balik lagi, kita sudah bahas ini bagaimana cara kita membedakan antara bully atau candaan. Gitu ya. Kalau misalkan memang adik-adik merasa ini adalah sesuatu hal yang menyakitkan dan mempermalukan adik-adik, coba tanya dulu ke si pelaku bully. Tujuannya apa? Apakah tujuannya hanya bercanda atau memang dia ada intensitas untuk menyakiti kita? Ini harus menemukan dunia baru dan lawan. Kita sebelum dunia ini harus menemukan dunia baru dan lawan. Kita mau ngambil. Oke. Oh, wow. Kak Kiko. Oke, banyak banget ini sebetulnya. Bu Susi. Kak Kiko, yes. Ini ada yang menarik nih. Pertanyaan dari Parisa, korban bully apa ada kemungkinan kena bipolar? Wah, anak SMP udah tahu bipolar ya, hebat ya. Bisa jadi, Coba Bu. itu Maksudnya, bisa tolong dijawab, Kak. Tapi saya jawabnya sepengetahuan saya ya, Bu. Mungkin bisa dibantu ditambahkan oleh Bu Susi juga nanti. Kalau misalkan korban bully bisa menjadi bipolar, itu mungkin trauma yang disebabkan oleh bulinya sangat tinggi sekali ya. Maksudnya kayak biasa itu kan bipolar itu adalah ketika kita memiliki trauma di masa lalu kita kayak menciptakan alternate atau kita mengalternasi diri kita yang lain yang baru gitu. Jadi bisa jadi karena misalkan bulian yang diterima itu dampaknya sangat-sangat buruk dan berdampak pada psikis kita, itu bisa jadi kita menciptakan diri kita yang lain gitu. Diri kita yang misalkan, yang setahu saya kalau misalkan kita dibully dan kita merasa kita tidak bisa melawan nih bulian tersebut, sehingga kita justru menciptakan kepribadian yang lain gitu. Ketika kita tidak bisa menyembuhkan trauma yang disebabkan oleh bulian tersebut, sangat mungkin sekali kita menjadi apa sih namanya? Ya tadi bisa jadi bipolar kayak gitu loh. Tapi bipolar ini mungkin kalau memang trauma, gimana Bu? Saya bisa menambahkan Kak Aikiko Boleh untuk sekali, yang Bu. Kemungkinan akan terkena bipolar. Boleh sekali. Adik-adik tahu nggak bipolar itu apa? Bipolar itu adalah gangguan mood ya. Jadi gangguan suasana perasaan. Jadi dia biasanya ada di dua kutub ekstrim. Pada satu sisi dia misalkan mudah sekali ketika sangat excited, itu kita namakan gangguan manik. Jadi dia sangat riang gembira, ketawa-ketawa dan sebagainya gitu. Ketika tidak ada hal-hal sebenarnya yang memicunya itu ya sederhana aja kalau menurut orang normal ya. Cuma ketika dia perasaannya sedang ada di kutub yang manik, dia sangat riang gembira gitu. Tapi suatu saat dia bisa tiba-tiba sangat sedih gitu, murung, nggak mau ngapa-ngapain. Nah, ini namanya ini ya jatuh pada sisi ekstrim yang lain, yaitu kondisi depresi ketika dia merasa tidak berdaya, kehilangan minat, tidak mau ngapa-ngapain, mager ya. Nah, ini kalau bad mood itu kan sebetulnya masih taraf yang wajar ya. Kalau bad mood itu sudah bipolar, itu sudah gangguan kepribadian dan itu gangguan suasana perasaan. Biasanya itu kan oleh ada faktor-faktor pencetus yang sangat seperti tadi Kak Akiko bilang ya. Kalau bully mungkin kita satu kali menerima bully kita masih tahan gitu ya. Tapi ketika misalnya kita terus-terusan menerima bully sampai akhirnya batas pertahanan kita jebol, kita merasa tidak ada yang membela, kita sudah melapor tapi tidak ada orang yang memahami, kita merasa sendirian, mungkin bisa sangat mungkin dampaknya itu kondisi mentalnya menjadi terganggu dengan ini ya. Biasanya kalau anak sudah bipolar, ketika dia dalam kondisi depresi, itu biasanya malas ke sekolah, mogok, tidak mau ngapa-ngapain, kehilangan minat,
Nah, ini butuh bantuan profesional, Kak Akiko. Jadi Betul, Bu. kita datang kepada psikolog. Bisa kemudian sama psikolog juga dirujuk ke psikiater. Dan biasanya dibantu obat-obatan psikiatri ya untuk menstabilkan mood. Jadi ada obat-obat tertentu yang bisa menstabilkan mood. Jadi dia tidak ada di sisi ekstrim kiri dan kanan gitu. Jadi bisa agak ke tengah-tengah lah, agak lebih stabil. Begitu Kak Akiko. Oke, makasih Jadi, Bu Susi. Ini ya adik-adik, kenapa kita bahas bully ini? Karena setiap orang itu unik ya. Setiap orang itu ketika kita menghadapi hinaan, ada yang tahan gitu ya. Udah biarin aja, cuekin aja. Tetapi ada yang perasaannya sangat sensitif, dan itu terus masuk ke dalam perasaannya, dipikirin terus-menerus, sampai akhirnya dia tidak mau makan, kemudian kehilangan minat. Nah ini ya yang adik-adik harus waspadai ya. Dampak ini mungkin dalam jangka pendek tidak terlihat, tetapi dalam jangka panjang ini bisa sangat fatal ya. Betul. Kalau orang sudah merasa depresi, kehilangan minat, tidak ada harapan hidup, dia biasanya punya pikiran-pikiran untuk bunuh diri. Nah ini yang harus diwaspadai oleh teman-teman, oleh adik-adik ya. Betul sekali. Nah, terima kasih Bu Susi, pencerahan sekali nih gitu untuk barusan yang bertanya tentang bipolar dan kaitannya dengan bullying. Jadi betul sekali seperti yang Bu Susi tadi bahas, bahwa bisa jadi saja bullying ini menjadi penyebab seseorang menjadi bipolar gitu. Tapi tergantung lagi gitu, karena setiap orang itu tadi Bu Susi juga bilang pribadinya berbeda-beda, mungkin manajemen emosinya juga berbeda. Ada orang yang memang resisten nih, tahan gitu dengan bulian atau misalkan dengan ejekan-ejekannya. Tapi ada juga orang yang memang sangat-sangat sensitif dan mudah sekali merasa tersakiti gitu atau merasa tersinggung kayak gitu ya. Nah kalau misalkan sudah bipolar, betul sekali tadi yang Bu Susi bilang, ini sudah membutuhkan berarti pertolongan profesional dari psikolog atau psikiatri dan melibatkan obat-obatan juga untuk membantu pengelolaan emosinya atau mood swing-nya itu. Terima kasih Bu Susi. Perubahan seperti tadi. Iya betul. Jangan lupain orang hidup kita gak berguna dan disuruh masuk. Tadi kayak ada pertanyaan lagi Kak Akiko nih, tadi saya baca di kolom chat ya, dia katanya suka dibully karena cadel. Nah, gimana ya, caranya tadi saya sempat supaya baca. tidak cadel lagi nih? Nah, kalau supaya tidak cadel itu kayaknya juga di luar puasa kita ya Bu ya, masih kayak cadel itu kan mungkin lahir Bu. Kak Akiko, Bu, saya mau sharing, saya mau sharing pengalaman nih waktu saya SD ya, Kak Akiko nih. Ibu juga dulu waktu SD cadel loh, nggak bisa bilang R. Tapi sekarang bisa ya Bu, berarti dan latihan itu terus sering, atau gimana? Ini sering ejekin, jadi ketika ibu ngomong R, misalnya L gitu-gitu ya. Nah itu juga pernah bikin ibu jadi minder, tapi ibu terus ngerasa kayaknya harus latihan nih. Ibu tanya-tanya ke yang lain, gimana sih R itu harus seperti apa gini. Jadi ini itu bisa ya Bu ya? Bisa latihan bisa kalau cadel itu? Sebetulnya kalau memang tidak ini ya, ada kan cadelnya itu kan ada yang parah banget, yang kayaknya nggak terlalu ini ya, hanya mungkin dia pas pelafalan R menjadi L itu ini apa di rongga mulutnya itu kan nggak apa ya, kalau di apa nggak terlalu pas gitu. Jadi ibu liatin itu orang kalau bilang R itu mulutnya harus kemana, itu harus kemana gitu. Jadi terus baca gitu ya, kan di depan kaca sampai akhirnya kelas lalu ibu baru bisa bilang R. Iya. Wah, pengalaman berharga sekali nih Bu. Saya tahu ternyata kalau yang cadel bisa dilatih Bu sebetulnya. Tadi ya bisa, sekarang kita tahu ya ternyata cadel bisa dilatih gitu. Kita berlatih terus, tapi mungkin Bu Susi ketika kita berlatih bersama dengan kita berlatih untuk bilang R juga, tapi kita bisa berusaha untuk menjelaskan bahwa kita terima aja gitu, dan setiap orang kan tadi yang kita bahas Bu Susi juga bilang bahwa setiap orang itu unik gitu. Kita cadel, kita cadel, dan itu bukan sesuatu yang harus kita merasa malu gitu. Kita nggak perlu merasa
bahwa cadar itu ada sesuatu kelemahan, bisa jadi nih Bu Susi, ternyata orang yang cadar ini mungkin lebih gampang nih kalau misalkan mau belajar bahasa Inggris. Gitu. Jadi situasi yang kita sebagai menjadi suatu keuntungan gitu Bu. Misalkan karena kita cadar, ternyata misalkan dengan cadar kita bisa berlatih bahasa Inggris jadi lebih gampang gitu, atau misalkan jadi kita terdengar lebih Inggris gitu, atau misalkan lebih gampang pronunciation-nya kayak gitu. Jadi ya sambil kita berlatih, ternyata tadi Bu Susi juga bilang ternyata cadar itu bisa dilatih gitu. Dalam waktu yang bersamaan ya udah gitu, kita kembangkan potensi bahasa cadar. Oke, aku jadi kita bisa membalikan situasi di mana kita itu adalah suatu kelemahan menjadi suatu kelebihan gitu. Nah, Bu Susi ini sudah 9:30 nih Bu Susi, waktunya mungkin masih ada atau misalkan kita sudah selesai Imam sampai gimana Pak? Saya kembalikan ke Pak Imam. Oke, terima kasih Kak Akiko dan Bu Susi Dewi atas materinya yang luar biasa ya. Berarti untuk tanya jawab sudah tadi ya di chat ya. Jadi setelah ini resume materi saja. Cuma saya ingin menambahkan, tadi kan ada pertanyaan bagaimana hukum bullying di dalam Islam. Nah gitu Pak, saya ini agak sedikit hands off karena mungkin ya, kalau nah ini kayaknya lebih pas gurunya yang menjelaskan Kak Akiko. Di dalam Al-Quran itu ada, di dalam surat Al-Hujurat ayat 11 kalau nggak salah ya. Itu ada ayat larangan untuk membuli. Tapi mungkin bahasanya bukan bullying kalau di dalam Quran ya. Artinya jangan mencela. Kalau tidak terjemahnya seperti ini. Janganlah suatu kaum di antara kalian mencela kaum yang lain. Janganlah di antara salah satu di antara kalian mencela orang lain dengan panggilan yang buruk, dengan panggilan mengejek ataupun mencela. Nah, itu ada ayatnya. Atau di dalam hadis ada sebuah perkataan Rasul, man zolama zulima. Siapa yang menzolimi, siapa yang membuli orang lain, maka dia nanti akan dibuli juga oleh orang lain. Seperti itu. Jadi ada hukum betul. Setuju sekali Pak Imam, karena memang berdasarkan penelitian juga ada kecenderungan orang yang dibully akan menjadi pelaku, atau orang yang menjadi pelaku akan menjadi korban nantinya gitu. Jadi memang ada betul sekali hubungan sebab akibat di sini adik-adik yang ingin kita tekankan. Ayolah kita sama-sama, kita semua perangi gitu cyberbullying ini supaya tidak terjadi lagi gitu loh. Terima kasih Pak Imam, sampai itu menambah sekali wawasan saya juga tentang bullying. Berharga sekali, terima kasih. Baik, Pak Imam, maaf, mungkin nanti bisa ditindaklanjuti, dibahas lagi di kelas oleh guru ya. Mungkin tadi ada beberapa hal yang mungkin perlu penjelasan lebih lanjut, itu bisa didiskusikan dengan guru di kelas masing-masing ya Pak Imam ya. Siap Bu Susi. Insya Allah nanti kita follow up materi hari ini untuk dijadikan bahan ajar di pelajaran BK ataupun pelajaran karakter yang lain. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu Susi. Baik, kita sudahi pertemuan kita hari ini. Kak Akiko, terima kasih banyak. Bu Susi juga dari Direktorat Kementerian Sosial, terima kasih banyak sudah memfasilitasi kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang sudah diberikan oleh Kak Akiko tadi manfaat untuk siswa-siswi SMP Nurul Fajri di masa yang akan datang, sehingga tidak menjadikan siswa-siswi kita generasi masa depan itu sebagai generasi yang membuli, tapi generasi robbani, generasi yang berpengetahuan dan juga berkarakter Islami. Nah, baik, anak-anak sekalian kelas 7 dan kelas 9, kita tutup webinar kita hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi Kak Akiko dan Bu Susi, terima kasih banyak atas ilmu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan foto sama dulu. Nah, Mau videonya dibuka.
Nih Kak Imam nih dari Direktorat Anak, mohon Iya, Kak Imam mana Kak dipandu ya. Imam? Oh, Kak Kiko stop share screen-nya Oh dulu. iya, iya. Dah, Oke, sudah Bu. siap. Mohon izin Ibu Susi dan Teh Akiko, saya izin memandu untuk foto bersama. Silakan adik-adik senyum seceria mungkin di layar. Chatnya saya matikan dulu ya, Iya, boleh Kak. agar tidak mengganggu pas foto. Ya, siap. Silakan adik-adik pasang senyum terbaik adik-adik. Oke, yang ganteng, yang cantik. Oke, saya itu ya. Tahan dulu. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya Berapa slide nih Kak Imam nih? lumayan nih. 1, 2, 3. Oke, tahan senyumnya. 1, 2, 3. Oke, yang masih cemberut-cemberut silakan senyum. 1, 2, 3. Oke, senyum lagi, pasang terbaik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 13 layar ya Kak Imam ya? Lumayan. Masalahnya kita Lumayan. nggak tahu ada di layar keberapa. Tenang, semuanya kena. Nanti saya kirimkan. Oke, senyum lagi. Oke, jangan lift dulu. 1, 2, 3. 1, 2. Bentar, 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih Saya Kak kembalikan lagi Imam. ke Teh Akiko. Iya, sama-sama. Mungkin itu saja dari saya juga. Terima kasih untuk adik-adik semua partisipasinya. Senang sekali nih bisa ngobrol sama adik-adik dari SMP IT Nurul Fajri dan banyak sekali yang hadir ternyata. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adik-adik boleh live ya.